Rifat bisa buatkan kopi Turki, kopi buatanmu enak. Baik, akan kubuatkan, Bu. Apa semuanya baik? Tidak ada masalah kan? Semuanya baik-baik saja. Semua tahu tugasnya masing-masing. Bagus. Polisi, jangan ada yang bergerak. Semuanya Jangan bergerak! Jangan bergerak! Diam semuanya! Jangan bergerak. Diam! Bergerak. Tahan di tempat. Jangan bergerak! Jangan bergerak. Semuanya angkat tangan! Angkat tangannya! Cepat! Ayo, berkumpul. Ayo cepat. Ayo, sana. Masuk! Masuk Ayo, mobil! sini. Semuanya masuk Angkat mobil! tangan. Ayo! Diam! Tangan di atas. Angkat tangan kalian! Tangan di atas. Jangan coba-coba untuk Ayo, melawan. tangan di atas! Ayo cepat. Sini. Ayo, masuk! Diam! Diam di tempat ya! Diam! Ayo berkumpul di sini. Di sini. Bawa Ayo, semuanya. sini! Cihan Karada, belakangan ini kita sering bertemu ya. Biarkan mereka melakukan pekerjaan. Kita akan ke kantor polisi sekarang. Hubungi kartel timur sekarang. Ayo! Ya, baiklah. Ayo, jalan! Ayo cepat. Cepat! Ayo masuk. Ayo, cepat! Masuk semuanya. Ayo, cepat! Angkat Ya, tangan. sudah bersama. Periksa semuanya! Oh dia. Baik. Angkat tangan kalian! Diam. Bu, ini kopimu, kopi hitam. Terima kasih. Selamat menikmati. Rifat, apa rekamannya ini saja? Iya, Bu, benar. Apa ada semacam tempat penyimpanan tersembunyi? Aku tidak memeriksa semuanya, tapi aku melihat sekilas dan menemukan rekaman yang terhapus. Aku memulihkannya. Jadi, aku rasa tidak ada yang tersembunyi. Jadi cuma ini saja? Iya, benar, Bu. Selamat bekerja ya. Oh, Bu, kopimu. Di mana kamu menyimpan rekamannya? Di mana? Di mana? Menurutmu aku menyembunyikannya di rumah? Apa kamu berani datang dan memeriksanya? Aku mendengarkan, katakanlah. Mana mungkin tidak menemukan apapun? Apa maksudmu semuanya kacang? Baiklah, keluar dari sana sekarang juga. Cepat, keluar sekarang. Apa yang terjadi? Orang itu mempermainkan kita lagi.
mereka melakukan pengiriman hari ini. Kita melakukan inspeksi, tapi ternyata kosong. Di mana Cihan? Kamu bawa dia, aku menunggunya. Dia ada di dalam. Dia mendapat informasi soal penggerebekan itu. Tapi dari mana? Dari siapa? Dia menemukan dengan mudah rumah sakit tempat Pelin dirawat. Jelas ada orang dalam yang membocorkan informasi. Interogasimu dengan Cihan akan sia-sia. Bukti yang kamu miliki tidak cukup untuk menahannya. Meski tidak cukup, aku akan buat dia sengsara. Baiklah, silakan saja. Bisakah Anda mengeluarkan kami dari kekacauan ini? Tenang, aktif menghubungimu. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Apa maksudmu? Di dalam kotak-kotak itu hanya ada kacang. Pengirimannya sepenuhnya ilegal. Hasmet. Aku paham sekarang kenapa Pak Kepala ASEAN belum datang. Kulihat kamu bersemangat, Cihan. Aku mendengar kabar baik. Kami juga mendengar sebuah kabar. Bagus atau tidak kamu yang putuskan. Mari kita dengarkan. Kamu menyewa sebuah rumah. Selamat. Pinar sudah membeli perabotannya. Kamu menyerahkan urusan dekorasi sarang cinta rahasiamu padanya, bukan? Kamu bilang di antara kalian tidak ada apa-apa. Aku masih mengatakan hal yang sama. Tidak ada apa-apa. Rumah ini bagaimana? Mengapa Pinar mengirimkan perabotan untuk rumah yang kamu sewa? Tolong dengar. Pinar itu guru les privat yang sangat baik. Dia juga mengajar murid-murid lain selain anak-anakku. Lalu? Sesuatu yang buruk terjadi di rumah yang ia datangi. Salah satu orang tua mencoba melecehkan dirinya. Jadi aku menawarkannya untuk menyewa rumah. Daripada datang ke rumah murid, biarkan para siswa mendatanginya dan mengajar dari rumah. Ternyata kamu orang yang sungguh berhati lembut ya. Semua orang tahu reputasiku ini. Kalian tahu berapa banyak siswa yang aku berikan beasiswa setiap tahunnya? Kalian tahu aku menyediakan pekerjaan untuk anak-anak dari keluarga miskin, kan? Aku harap kalian juga menyelidiki hal-hal seperti itu. Baiklah. Kenapa tidak bilang kamu membantu Pinar sampai seperti itu? Aku merasa tidak perlu. Jujur saja, aku tidak mengira kalau kalian akan menemukan info ini. Bagaimana kalian bisa tahu? Jika tidak ada hal lain, Silakan Pak Cihan.
Baiklah, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Dia mengolok-ngolok diriku. Aku memakan umpannya seperti orang bodoh. Dari mana kamu tahu soal rumah itu? Aku menemukan kartu agen real estate di mobilku. Kenapa dia mempermainkanmu? Dia memamerkan kekuatannya, mencoba membuatku mundur. Menantuku datang. Kenapa kamu bersiasat di belakangku? Kenapa mengirim ke tempat lain? Aku jadi seperti orang bodoh. Apa kamu bertanya padaku? Biarkan aku bicara berdua dengan menantuku. Duduklah. Setelah bertahun-tahun, ekspresi wajahmu masih sama. Aku sangat berharap padamu, tapi kamu tidak bisa menjadi pria. Kamu menerobos masuk rumahku seperti anjing. Kamu benar-benar sudah kelewatan. Tolong dengar. Aku belum selesai bicara. Polisi mengawasimu. Mereka menghitung setiap langkahmu, setiap tarikan napasmu. Dan kamu mesti bertindak seenaknya. Aku mengurus urusanku sendiri. Kamu pikir aku akan membayarkan pengiriman? Namun, bukannya mencium kakiku dan berterima kasih. Kamu yang memimpin operasi, tapi kamu pergi. Aku memang melakukannya. Dan aku juga menyerahkannya padamu. Ya, lalu? Aku mengawasimu. Apa ini tidak berhasil? Menantuku tidak berhasil. Keputusannya terlalu dini. Aku kembali. Lalu janjimu padaku? Janji yang kamu ucapkan saat aku menikahi putrimu? Bukankah kamu bilang setelah aku, kamu berikutnya? Saat aku mati, kamu melakukannya. Namun, aku masih hidup. Inilah kesempatanmu. Jika kamu masih ingin mengambil alih, atau belajarlah menunggu. Itu saja dariku, bos. Ya, Pak Inspektur. Kabar apa yang mau kamu berikan padaku jam segini? Aku tidak bisa mengatakannya lewat telepon. Takut kamu melakukan hal yang gila nanti, itu saja. Kamu memahamiku dengan cepat. Ini bagian dari pekerjaan. Aku bisa sedikit membaca orang.
Kasus Pinar telah ditunda. Kita tidak menemukan cukup bukti untuk menjadikannya kasus pembunuhan. Baiklah. Aku tidak kaget. Kejahatan menang lagi. Kamu tidak marah? Aku sudah tahu. Aku tidak gila, aku bersumpah. Orang lain yang membuatku gila. Ketidakadilan, kejahatan, kebohongan. Itulah yang membuatku gila. Orang-orang yang menyebabkannya. Ketika seseorang tidak menepati janjinya, ya tentu saja aku pasti marah. Anggap saja sedikit marah. Sedikit. Tidak, lalu ketika aku meledak, mereka bilang aku gila. Jadi saat kamu mengenalku, kamu akan menyukaiku. Contohnya telur dadar buatanku enak. Kenapa jadi ke telur dadar? Aku tidak mengerti. Aku bicara soal apapun yang terlintas di pikiranku. Mereka melakukan itu di kompetisi untuk membantu orang lebih mengenalku. Lagi pula kamu sudah melabeliku sebagai orang gila. Teman dokterku bilang punya masalah tiroid bisa membuatmu mudah tersinggung. Kita sama sekali tidak menganggapnya serius. Baiklah, aku pergi sekarang. Mau kemana? Aku mau tidur. Di hotel? Apa kamu nyaman di sana? Kita lihat rumahnya besok agar kamu tidak kesulitan. Kita lihat saja besok. Kamu sedang memikirkan apa? Tentang video kita. Video cinta kita. Siapa yang tahu di mana aku menyembunyikannya, kan? Kamu mau pergi, sayangku? Aku dapat telepon. Aku harus segera pergi. Apa terjadi pembunuhan? Tidak. Maksudku, aku belum tahu. Aku kan belum ke sana. Aku tidak dengar dering telepon. Aku menggunakan mode senyap. Ponselnya bergetar. Kamu tidak pernah gunakan mode getar. Aku menyetelnya agar kita tidur nyenyak, sayang. Kamu jangan khawatir. Aku akan pulang secepatnya, ya. Tenang saja. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Tidur yang nyenyak, ya. Pak Bechat, lampumu menyala, aku ingin mampir. Butuh bantuan tidak?
Kalau kamu bisa bantu mengamplas, aku tidak akan menolak. Tentu saja, Pak. Aku ahli dalam itu. Mari kita lihat. Keponakan Bapak tinggal di Trabzon, kan? Ya, aku harap semuanya baik-baik saja. Ada yang dibutuhkan? Bapak tahu komisaris baru kami itu? Yang mencari rumah itu? Iya, komisaris Lela. Aku ingin tahu apa mereka mengenalnya, karena dia dibesarkan di Trabzon. Katakan saja langsung padaku, nak. Apa kamu ingin menyelidiki gadis itu? Ya, secara tidak langsung. Aku ingin melakukannya diam-diam. Baiklah, besok aku telepon mereka. Ya sudah, kalau begitu aku pergi ya. Jaga dirimu. Ada apa? Tidak ada. Hanya ingin bertemu denganmu. Maksudmu aku kan? Bukan ayahmu? Apa dia sehat? Tanya saja sendiri, dia kan dekat. Ya tentu. Soalnya kamu tidak tahu saja. Terakhir kali dia mengejarku saat kamu bersama. Saat itu kamu kasar. Apa maksudmu kasar? Ya kamu kasar padanya. Dan kamu juga tidak berguna. Dia selalu bilang begitu. Terkadang dia menjatuhkanku. Kamu tahu, itu berat. Berat sekali. Ya, aku mengerti. Bagi kita hidup bukanlah hiburan. Terkadang aku berpikir betapa kesepiannya aku. Sendirian. Aku ingin lari kepadanya. Mendapatkan pelukan erat darinya. Dan memanggilku putraku. Apa yang ku dapat? Dia mengejarku dengan tongkat, menyuruhku pergi. Kamu mulai lagi kan? Ayahmu benar, dia bersabar. Dia mencarikanmu banyak pekerjaan. Dia berpesan untuk bekerja dengan baik. Layaknya pria terhormat dan tidak berkeliaran di jalanan. Kamu tidak mau dengar. Aku memang seperti ini. Dia harusnya menerimaku dan bilang inilah putraku. Lupakan saja, kamu harus bertindak sekarang. Masuk, bilang bahwa ayahku di sini. Lalu minum secangkir teh bersamanya. Ayolah Aslan, saat kami mulai minum teh, topiknya akan kembali sama. Kamu tidak belajar, kamu tidak bersikap dewasa, kamu tidak bisa melakukan apapun. Lihatlah Aslan, contohlah dia. Kenapa aku lagi? Jangan bicarakan itu. Benar kan? Kamu itu adalah anak impiannya dan aku memalukan. Kamu tidak benar-benar mengenal ayahmu sendiri. Dia akan melakukan apa saja untukmu, kamu tahu itu. Dan kamu selalu menunggu itu. Aku bersumpah, untuk memahami hidupku, kalian berdua itu butuh penerjemah. Aku yakin itu. Ayah melihat kemari. Aslan, ayo pergi, supaya dia tidak melihat kita. Ayo Aslan. Ya. Dia pasti akan sangat marah. Kenapa anjing itu menggonggong lagi? Cepat periksa. Baik, saudaraku. Kamu lihat seseorang?
apa? Tidak apa-apa, ini salahku. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Kamu yakin? Ayo ke rumah sakit. Tidak usah. Lebih baik ke rumah sakit saja. Tidak usah, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Baiklah, hati-hati ya. Ya, terima kasih. Ayah. Selamat datang. Kamu terlambat. Jangan bergerak.